berjumpa di pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk tryout yang ke-12. Baik, semuanya udah dapat soalnya ya. Nah, coba disiapkan soalnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, coba perhatiin soalnya yang kuantitatif untuk tryout yang ke-12. Di sana cukup bervariasi ya. Nah, coba nomor 1 yang masih sederhana, kita harus bisa membandingkan dua buah nilai mana yang lebih besar. Di sana ada X sama dengan katanya akar dari 216, sedangkan Y nya adalah 2 akar 24. Nah, ini gimana enaknya? Nah, saran saya soal seperti ini enaknya adalah kita ubah dalam bentuk akar aja. Nah, berarti si 2 ini masukin ke dalam akar. Jadi caranya gini, 2 itu dimana-mana kan akar 4, ya nggak? Akar 4 kan hasilnya 2, terus akar 24. Nah, gitu ya. Nah, ini kan artinya kali. Nah, kaliin berarti jadi akar kali 4 kali 24. Nah, jadi tinggal dihitung tuh berapa? 4 kali 24 nggak 6 ya. Oke. Nah, inilah Y-nya. Jadi Y-nya tuh nilainya akar 96, sedangkan X-nya akar 216. Berarti gede mana dong? Gede yang X ya. Oke, jadi kalau gitu kesimpulannya X lebih dari Y. Nah, gitu. Oke. Terus nomor 2. Nomor 2, berapa sih nilai dari min ZZ aksen? Nah, ini tinggal dimasukin aja. Berarti min Z-nya adalah X tambah Y kali dengan Z aksennya adalah X min Y. Nah, masih ingat? X tambah Y kali X min Y jadi apa hasilnya? Iya, X kuadrat min Y kuadrat. Nah, di sini belum ada di pilihan. Coba saya kaliin minnya. Jadi min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Mirip bentuk seperti ini nggak ada. Adanya adalah Y kuadrat min X kuadrat. Itulah ya. Oke, jadi itulah nilainya. Terus nomor 3. Nah, untuk nomor 3 coba kita lihat. Nomor 3 di sana ada pernyataan diketahui P ditambah Q ditambah R katanya 14. Terus PQR bilangan bulat positif. PQR bulat positif. Oke. Nah, terus ya bulat positif berbeda. Oke, ini harus beda-beda berarti. Angkanya nggak boleh ada yang sama. Mana yang berikut yang benar? Oke, cek. Pernyataan 1 katanya di sana PQR ganjil. Nah, kalau PQR-nya ganjil, nah berapa aja usaha hasilnya? Nah, coba kita cek dulu. Berarti kalau P tambah Q tambah R 14. 14 ini kan genap berarti kan? Ya. Nah, berarti biar hasilnya genap, ya berarti harus genap tambah genap. Ya enggak? Nah, genap ditambah genap, genap ditambah genap, itu pasti genap. Ganjil tambah ganjil, itu pasti genap. Nah, kalau genap tambah ganjil, ini pasti ganjil. Nah, gitu. Biar hasilnya genap, ya berarti di sini harus ya ini harus semuanya genap berarti, atau ganjil sama ganjil lagi. Nah, jadi kemungkinannya karena ada 3 bilangan, jadi gini, berarti kalau P ditambah Q ditambah R biar hasilnya genap, ya berarti ini semuanya genap. Ini genap, ini genap, ini genap, itu yang pasti ya. Nah, tapi ada keterangan katanya ganjil PQR. Nah, sekarang coba kita cek. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ganjil ditambah ganjil ditambah ganjil. Nah, coba cek. Ganjil tambah ganjil tadi apa? Genap. Nah, ini genap. Nah, terus genap ditambah ganjil. Nah, genap ditambah ganjil jadi ganjil hasilnya. Sedangkan di soal keterangannya adalah 14 adalah genap. Nah, berarti kalau gitu pernyataan 1 salah. Jadi 1 salah. Nah, di sini pernyataannya pilihannya adalah 1 2 3 4. Oh, berarti kalau 1 salah otomatis 3 juga salah. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang kedua.
Yang kedua katanya di sana kalau P dikali Q dikali R-nya akan lebih besar sama dengan dari 22. Nah, coba kita cek. Nah, gini. P, Q, R. Nah, kalau dijumlahin nanti harus 14 ya. Nah, bilangan bulat positif berbeda. Nah, saya coba-coba aja di sini. Kalau P-nya 1 terus beda-beda. Nah, saya coba Q-nya 2. Nah, R-nya berapa? Biar dijumlahin jadi 14. 1 tambah 2, 3. Berarti 14 kurang 3, 11. Jadi R-nya 11. Nah, ini. Sekarang kita lihat PQR-nya berapa hasilnya. Kalau saya kaliin semua. Dua-dua ya. Oke. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, P-nya tetap 1. Q-nya misalkan saya ubah jadi 3. R-nya berapa nih? 10 ya. Nah, coba 1 tambah 3, 4 tambah 10, 14. Nah, kalau saya kaliin jadi 30. Oh, ngegedein. Ya enggak? Nah, coba lagi berapa? So, pengen berapa misalkan? Bebas nih. Misalkan P-nya 2. Q-nya misalkan 5, boleh? Ya boleh aja. Coba. 2, 5, 7. 7 tambah berapa beda 14? 7 lagi kan? Nah, beda-beda semua kan? Memenuhi syarat? Beda. Coba saya kaliin PQR-nya 2 kali 5 kali 7. 70. Oh, tambah gede. Ya nggak? Berarti kalau gitu pernyataan 2 ini benar. Nah, pernyataan 2 benar. Berarti nilai P kali Q kali R-nya itu pasti paling kecil 2. Dia yang lainnya akan lebih besar. Nah, kalau 2 benar, ya otomatis dong. Berarti pernyataan 4 salah karena 1 dan 3 udah salah. Nah, kalau pengen lebih cepat gitu. Jadi pernyataan 4 ini pasti benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 benar. Gitu. Oke, nomor 4. Ada X, Y, Z katanya bilangan real yang memenuhi persamaan 2X ditambah YZ katanya sama dengan 16. Nah, putuskan 1 dan 2, pernyataan 1 dan 2 cukup nggak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, artinya kita disuruh mencari nilai X, Y, dan Z. Katanya X, Y, Z itu bilangan real. Oke, ada pernyataan 1. Pernyataan 1 katanya di sana ada keterangan 2YZ katanya sama dengan 12. Oke, coba. Berarti dari sini bisa saya dapat YZ sama dengan 12 bagi 2. Nah, kalau YZ-nya 6, saya masukin ke sini, berarti nanti dapat 2X ditambah YZ-nya saya ganti dengan 6 sama dengan berapa? 16. Berarti dapat 2X sama dengan 10, sehingga X-nya 5. Nah, dari pernyataan 1, saya dapat nilai X-nya sama dengan 5. Nah, YZ-nya dapat nggak? Nggak bisa, nggak pasti. Jadi kalau gitu pernyataan 1 tidak cukup, ya. Oke. Kalau gitu sekarang coba cek pernyataan 2. Pernyataan 2 ada keterangan X tambah Y katanya sama dengan 7. Kalau saya masukin ke sini, ya kita nggak dapat apa-apa nih, ya nggak? Kalau X-nya saya ganti nanti dalam Y ini Y, nantinya nggak bisa, ya. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, sekarang coba saya gabungkan pernyataan 1 dan 2. Dari pernyataan 1 saya dapat X-nya 5. Kalau saya masukin ke pernyataan 2, saya ganti di sini 5 X-nya. Nah, ternyata dari sini saya dapat Y-nya. Ya enggak? Y-nya dapat 2. Nah, dari pernyataan 1 tadi katanya Y kali Z adalah 6. Y-nya udah dapat 2. Dapat nggak Z-nya? Dapatlah ya. Nah, dapatlah Z-nya 3. Jadi kalau gitu dari sini X dapat, Y dapat, Z juga, ini Z ya, sorry, ini Z. Nah, Z juga dapat. Jadi kalau gitu X, Y, Z bisa dapat kalau pernyataan 1 dan 2 bersama-sama dipakai, gitu ya. Ada ya pilihan seperti itu. Oke. Yo, nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 di sana soalnya tentang bilangan yang setara dengan 12,5%. 12,5% itu berapa katanya? Oh, ya gini. Jadiin pecahan biasa aja dulu. 12,5, 2 kali 12, 24 tambah 1, 25. Jadi 25/2%. Persen itu apa artinya? Per 100. Jadi 25/2 dikali per 100. Per 100. Ya berarti di sininya 1. Yuk, sederhanain. Bagi 25 ini berarti 1. Ini saya bagi 25 jadi 4. Jadi tinggal 1 kali 1, 1 per 2 kali 4,
8. Oh, ternyata 12,5% sama aja dengan 1/8. Gitu ya. Oke. Terus nomor 6. Nomor 6 di sana ada lingkaran katanya ya. Nah, rectangle itu apa? Persegi panjang ya. Oke ya. Jadi di dalam lingkaran katanya ada persegi panjang ABCD. Nah, gitulah kurang lebih. Ini A, B, C, D. Di sini panjangnya 5, di sini 12. Kalau ini persegi panjang, berarti ini sudutnya 90 derajat dong. Ya enggak? Ini juga sama ya, 90 derajat. Nah, selanjutnya katanya berapa area itu luas? Circular region berarti luas lingkaran. Nah, yang ditanya luas lingkaran itu artinya berarti rumusnya apa? VR kuadrat, berarti jangan nyari R-nya. Nah, coba di sini perhatiin. Kalau ini lingkaran, ini persegi panjang, ini pasti udah sudutnya 90 derajat, berarti dari A ke C kalau saya hubungkan, ini AC itu menjadi diameter. Kalau diameter artinya melalui titik pusat. Ya enggak? Nah, ini pasti. Kenapa? Karena ini 90, berarti sudut yang di sini, sudut pusatnya pasti 180. Kenapa dapat 180 dari mana? 2 kali dari sudut kelilingnya. Ini disebut sudut keliling. Ya. Nah, jadi ini sudutnya 180. Jadi kalau gitu kesimpulannya, kalau ini misalkan pusatnya O, berarti AOC adalah diameter. Nah, coba cek. ABC berarti segitiganya siku-siku kan? Nah, kalau ini panjangnya 5, ini 12, berarti otomatis panjang AC berapa? Berapa Pitagoras? 5, 12? Iya, sisi miringnya 13. Jadi kalau gitu OC ini sama dengan AO, ini menjadi jari-jari kan? Nah, berarti jari-jari setengah dari AC. Ya, berarti jadi 13/2. Gitu. Oke, nah yang ditanya luas lingkaran, ya tinggal masukin rumusnya. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. VR-nya ini 13/2 kuadrat, berarti jadi 169/4 V. Gitu, ya enggak? Berarti berapa tuh? 40-an ya. Nah, 40-an. Cari di pilihan kalau pengen lebih cepat. Mana yang 40-an? Nah, cuma satu. 42,25. Udah, gitu aja kalau pengen lebih cepat. Oke. Nah, yuk nomor 7. Salah nih di sini. Lagi. 7. Nah, perbandingan usia kakak dan adik sekarang. Nah, saya misalin lah usia kakak sekarang itu misalkan K, terus ada usia adik sekarang misalkan ini A. Katanya perbandingannya 7/4. Kakak banding adik 7/4. Oke, terus 5 tahun yang lalu usia kakak 16. 5 tahun yang lalu, kalau usia si kakak sekarang itu K, 5 tahun yang lalu berarti K kurang 5 dong. Ya enggak? Nah, katanya berapa usianya? 16. Berarti K kurang 5 adalah 16. Berarti dapat dong K ini berapa nih? Pindah ke sini 21. Berarti usia si kakak sekarang adalah 21. Yang jadi pertanyaan adalah berapa usia adik 2 tahun yang lalu? Oh, cari dulu usia adiknya. Nah, coba masukin ke sini aja. Kalau si kakaknya 7/4 dengan perbandingan adik yang sekarangnya, sedangkan usia si kakak sekarang ada 21, berarti nah usia kakak jadi 21. Nah, usia adik jadi berapa? Nah, gini caranya, lihat. Dari 7 ke 21 ini kan dikali 3, ya otomatis ini juga harus kali 3 biar perbandingannya sama. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu berapa? 4 kali 3, 12. Nah, jadi usia adik yang sekarang adalah 12. Jadi usia adik yang sekarang 12. Yang ditanya usia adik 2 tahun yang lalu. Ya berarti A kurang 2 dong. Berapa? Iya, 12 kurang 2 sama dengan 10. Oke? Nah, gitu ya. Itu untuk nomor 7. Ceritanya gini. Seorang kakek membagikan M rupiah. Jadi si kakek itu punya uang sebesar M. Sebanyak M. Nah, si uang ini, yang M ini dibagiin ke cucu-cucunya. Nah, jika dibagikan kepada N orang cucu, jadi cucunya ada N orang. Nah, tiap orang, katanya tiap cucu maksudnya dapat 75.000. Nah, gini. Jadi duit si kakek M, kalau saya bagi dengan dibagi-bagiin ke cucunya yang sebanyak N, nah masing-masing si cucu itu mendapat berapa? 75.000. Gitu, itu ceritanya ya. Oke. Terus, jika N orang cucu ditambah 2, jadi si cucunya ada 2, nambah 2, jadi N tambah 2 ya. Nah, maka setiap orang dapat 50.000. Berarti uang tadi, uang si kakek tadi, yang M tadi, kalau saya bagi dengan
cucunya ditambah 2. Nah ini katanya masing-masing cucu dapat 50.000 gitu. Oke, nah berapa banyak uang kakek yang dibagikan? Berarti yang dicari adalah berapa M-nya gitu. Oke, nah udahlah gini mah. Ini dari sini tinggal kali silang aja. Berarti dari sini M sama dengan N dikali 75.000. Yang di sini berarti M sama dengan N tambah 2 dikali 50.000. Ini M, ini M. Berarti nilai ini dengan ini sama. Jadi tinggal saya samakan. N dikali 75.000 sama dengan N ditambah 2 dikali dengan 50.000. Gitu ya. Nah, ribunya saya coret, saya sederhanain. Nah, tinggal kaliin. Berarti ini tinggal 75N sama dengan N kali 50 50N tambah 2 kali 50 100 ya. 2 kali 50 100. Oke. 50N nya pindah ke sana. 75 kurang 50 jadi 25N sama dengan 100. Berarti dapatlah N nya berapa? 100 bagi 25 4. Nah, yang ditanya uang si kakek. Nah, uang kakek itu apa? M. Nah, masukin sini aja lah. Jadi uang kakek M itu adalah N dikali 75.000. Nah, N-nya 4 kali 75.000. Jadi berapa? Iya, 300.000 ya. Itulah jadi duit si kakeknya. Terus, sekarang nomor 9. Nomor 9. Di dalam ruang tunggu puskesmas tersedia 6 kursi, ada 6 kursi. 2 gapat 6. Oke. Nah, hari ini ada 8 pasien. Ada 8 pasien. Nah, mau duduk berarti ya. Oke. Dan salah satu pasien diharuskan untuk duduk. Satu ini wajib duduk. Satu pasien harus duduk karena udah tua kayaknya ini. Satu pasien harus duduk. Nah, berarti yang kosong tinggal berapa? 5 lagi ya. Oke. Nah, ada berapa banyak cara pengaturan duduk pasien? Nah, oke, ya udah, berarti kalau gitu betul. Jadi tinggal memikirkan, tinggal 5 kursi lagi yang harus diisi oleh 7 pasien. Nah, gitu. Oke, nah ini pakai permutasi 75. Kenapa? Nanti kan misalkan di sini yang satu pasiennya yang harus duduk, situ kan? Nah ini kan bisa aja nggak hanya di sini dia duduknya, dia mungkin akan pindah-pindah, jadi artinya akan mempunyai arti yang berbeda. Jadi pakai permutasi. Oke, 7 permutasi 5 berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 5 2 faktorial. Jadi tinggal 7 6 5 4 3 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Coret. Nah, jadi tinggal dihitung berapa tuh? Ya, 2500 2. Oke, itulah. Buat nomor 10, sebuah rumah sedang dikerjakan oleh 7 orang dan akan selesai dalam waktu 30 hari. Setelah 6 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 3 hari. Oh, soal ini gini. Coba, ini kan pengen dikerjain selama berapa hari? 30 hari oleh 70 orang. Berarti 30 kali 7. Nah, ini ternyata dibagi-bagi oleh pengerjaan selama 6 hari. Nah, berarti selama 6 hari itu masih yang mengerjainnya berapa orang? 7 orang, berarti 6 kali 7. Nah, setelah 6 hari dia berhenti 3 hari. Nah, berhenti 3 hari berarti sisanya tinggal berapa hari itu? Ya enggak? 6 tambah 3, 9. Berarti sisanya tinggal 21 hari. Nah, tambah. Nah, selama 21 hari ini katanya orangnya harus berapa? Ya enggak? Sehingga tetap selesai dalam waktu 30 hari. Nah, gitu caranya ya. Nah, jadi karena nggak tahu berapa ya kita cari. Nah, inilah X orang. Ya. Berapa X orang itu? Nah, cari yuk. Dari sini pengerjaannya gini aja nih, bagi 7 nih, bagi 7 nih, kan jadi 3 tuh. Jadi sederhana. Jadi ini tinggal 30 sama dengan ini berarti 6 kali 1 6 tambah 3 kali X 3X tuh gitu. Berarti dapat 3X 20 kurang 6 24. Jadi X-nya 24 bagi 3 8. Jadi selama 21 hari ini butuh 8 orang agar tetap selesai selama 30 hari pekerjaannya. Nah, yang ditanya ada berapa tambahan orang? Ya enggak ya, berarti tambahannya asalnya 7 orang, nggak taunya perlu 8 orang, berarti tambah berapa? Cuma 1, iya. Jadi tambahan orang 8 kurang 7, 1 orang, selesai. Ya. Terus, nomor 11.
Suatu perusahaan memiliki pekerja terdiri 24 pekerja pria dan 26 pekerja wanita. Perbandingan pekerja pada pria dan wanita yang sudah menikah. Oh, oke. Nah, gini aja lah. Yuk, coba nih. Saya bikin tabel aja. Ada apa? Ada pria, ada wanita. Oke, pria, wanita. Ada yang sudah nikah, ada yang belum, jomblo, gitu aja lah ya. Oke. Nah, nih katanya, yo. Nah, saya bikin tabel gini aja biar enak melihatnya, hitungnya. 24 pria, prianya ada 24. Nah, ini jumlahnya, ya jumlah. Oke, pria ada 24, yang nikah sama yang jomblo dijumlahin ada 24, yang wanitanya ada 26. Oke, berarti total semua orangnya ada 50. Nah, terus apalagi keterangannya? Perbandingan pekerja pria dan wanita yang sudah menikah, pria dan wanita perbandingannya adalah 3:5. 3:5. Nah, berapa banyaknya? Nggak tahu, saya misalin aja 3x sama 5x. Nah, berarti kan ini sama perbandingannya 3:5. Jika banyaknya pekerja yang telah menikah seluruhnya, berarti berapa nih? Kalau yang 3x 8x kan jadinya jumlah totalnya yang udah nikah. Nah, katanya ini 32 orang. Nah, dari sini kan berarti dapat x-nya dong. Ya enggak? Dari sini dapat x-nya adalah 32/8, 4. Nah, kalau x-nya 4 saya masukin ke sini, 3x 3 kali 4 berarti ini jadi 12. Yang ini 5 kali 4 jadi 20. Tadi total pria ada 24, di sini udah ada 12 yang udah nikah, berarti yang jomblonya 12. Yang wanita yang udah semuanya ada 26, yang udah nikah 20, berarti jomblonya tinggal 6. Jumlah yang jomblo 18. 32 tambah 18 sama kan 50. Nah, gitu ya. Oke, pertanyaannya apa nih? Ada berapa banyak pekerja pria yang belum nikah? Pria yang belum nikah, yang jomblo. Ah, berarti ini dong. Ya enggak? Jadi 12 orang. Gitu caranya ya. Yo, 12. Seseorang menabung di bank pertama kali sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal. Nah, ini nih. Bunga tunggal. Nih, cara cepatnya nyari bunga BMW. Gitu aja lah. Bunga dalam persen, ini modal awal, ini waktunya. Dah, masukin. Yo, keterangannya di sana apa? Seseorang nabung di bank pertama kali, berarti itu modalnya 2 juta. Oke, terus modalnya udah dapat 2 juta. Suku bunga tunggal dari bank 0,5% per bulan. Nah, bunganya 0,5%. Nah, berarti ini 0,5%. Modalnya tadi 2 juta. Oke, waktunya berapa? 9 bulan. Nah, jadi selama 9 bulan, ini satuannya sama kan? Bunganya dalam bulan, berarti waktunya juga sama, harus sama. Oke, 9. Udah dari sini kita dapat. Setengah kali 2 berarti ini 1. Ya nggak? Berarti 1 juta kali 9, 9 juta. 9 juta persen, berarti 9 juta per 100. Jadi 90.000. Ini bunga selama 9 bulan. Yang ditanya adalah banyaknya uang tabungan setelah 9. Nah, banyak uang setelah 9 bulan, ya berarti yang pertama modal awalnya 2 juta ditambah dengan 90.000. Ya berarti tinggal 2 juta 90.000. Gitu. Oke? Ya, itu lagi. Cukuplah nih di sini. 13. Di suatu kelas terdiri dari 50 siswa. Ada 32 orang siswa yang suka voli dan suka basket. Oh, ini pakai diagram Venn aja. Nih. Yang suka voli, suka basket. Semuanya katanya ada 50 orang. Nah, gini aja tuh. Terus katanya yang suka voli ada berapa? 32 suka voli. Semuanya yang suka voli 32. Yang suka basket ada 7. Cari dulu yang suka dua-duanya. Nah, di soal itu nggak ada, berarti saya misalin X. Di sini yang suka dua-duanya itu berarti yang di tengah ya, irisannya. Nah, yang suka voli ulangi ada berapa? 32. Berarti ini sisanya tinggal 32 min X. Yang suka basket ada berapa? 27. Ya, berarti di sini jadi 27 min X. Gitu? Ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, berapa? Cari dulu X-nya. Berarti dari sini gini ngitungnya.
32 min X ditambah X tambah 27 min X ini sama dengan 50. Nah ini coret nih min X tambah X. 32 tambah 27 berapa tuh? 59. Ya enggak? Nah, min X nya pindah ke kanan jadi X. Ini 59, 50 nya pindah jadi X nya 9. Artinya ada 9 orang yang suka kedua olahraga tersebut. Ada yang pertanyaannya, ada berapa banyaknya kemungkinan 2 siswa terpilih yang suka voli dan basket? Ada berapa banyak terpilih 2 siswa? Nah, dipilih 2 siswa dari yang suka dua-duanya. Yang suka dua-duanya ada 9 orang. Kepilih 2. Nah, milih 2 dari 9. Nah, artinya di sini milih 2 orang dari 9 orang. Ya berarti pakai kombinasi. Ya, 9 kombinasi 2. Jadi 9 faktorial bagi dengan 9 kurang 2, 7 faktorial kali 2 faktorial. Jadi tinggal 9 8, 7 faktorial per 7 faktorial 2 kali 1. 7 faktorialnya coret. 8 bagi 2, 4 kali 9, 36. Oke, itulah. Nomor 14. Ada angka 2 sampai 9. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu ya. Nah, akan disusun menjadi sebuah bilangan antara 3.000 dan 6.000. Antara 3.000 dan 6.000. Berarti lebih dari 3.000 kurang dari 6.000, ya enggak? Jadi 3.000-an lebih dari 3.000-an kurang dari 6.000-an. Nah, ini bilangannya misalkan X. Jadi kalau gitu X-nya itu nilainya sekitar 3.000 berapa, 4.000 berapa, sama 5.000 berapa, gitu kan? 6.000-nya nggak ke bawah, ya enggak? Nah, dengan syarat katanya tidak ada angka yang sama. Tidak ada angka yang sama. Oke, terus nah, suruh membandingkan. P itu suatu kejadian katanya. Ada berapa banyak yang dapat dibuat dengan kondisi seperti ini? Oke, nah gini. Ini pakai perhitungan ini aja lah ya, yang kotak-kotak atau kalau saya sih biasanya garis-garis gini. Oke. Kalau ribuan berarti angkanya ada 4, ya enggak? Oke, nah yang boleh jadi ribuan berarti angka berapa aja? 3, 4, dan 5. Berarti ada berapa angka tuh? 3. Berarti tulis di sini 3. Oke. Nah, sekarang karena harus berbeda angkanya, nih dari 2 sampai 9 ada berapa angka? Semuanya ada 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 angka. Satu angka salah satunya 3 atau 4 atau 5 udah kepake di sini. Ya enggak? Nah, berarti tadi ada berapa? 8 kurangi 1 kan? Oke. Nah, 8 dikurangi 1 jadi berapa? 8 kurang 1 jadi tuh 9 kurang 1 8. Nah, 8. Ya 30 ribuan apa 3 ribuan ya? Disusun antara 3.000 dan 6.000. Ya. Oke, nah, berarti dari sini nah 8 kurang 7 ya. Nah, tinggal 7 lagi yang bisa dipakai. Berarti di sini ada 37. Ya enggak? 7 lagi. Karena harus berbeda-beda ya berarti ini tinggal sisa yang berkurang 1 karena ada 1 kepake berarti di sini 6. Nanti di sini 5. Nah, inilah yang disebut dengan P. Kejadian menentukan bilangan yang lebih dari 3.000 kurang dari 5. Oke? Saya diulang ini. Nah, yang boleh jadi ribuan berarti angka 3, 4 dan 5. Berarti ada 3 tuh. Ya enggak? Di sini tadi N-nya ada 8. Nah, ini satu angka udah kepake, berarti tinggal 7 kan? Berarti yang boleh ditempatkan di sini tinggal 3, ada 7 angka lagi. Nah, misalkan yang jadi ratusannya, nah, udah sebuah angka, berarti kan ada 7 angka yang boleh di sini. Nah, kalau harus berbeda berarti kurang 1, gitu loh ya. Oke, yuk. Hitung berapa nih P-nya? 3 kali 7 21, 6 kali 5 30, kaliin. 21 kali 3 630 ya. Oke. P-nya 630. Oke. Di tabel di sana ada Ki. Nah, Ki-nya katanya 640. Oh, ya otomatis dong P kurang dari Ki. Ya. Terus nomor 15. Nomor 15. Nah, ini harus cepat-cepat ngitung nih. 2 orang siswa mendapat nilai rata-rata tertinggi. Ah, gini aja. Coba nyari rata-rata tuh apa sih? Rata-rata jumlah data dibagi dengan banyak data. Ngelihat dari tabel, banyaknya data sama masing-masing siswa itu.
ada punya 4 nilai. Berarti di sini banyak datanya semuanya 4. Nah, untuk menentukan rata-rata berarti tergantung adalah jumlah datanya. Nah, kita hitung aja nanti si P jumlahnya itu berapa. Ya. Nah, kalau dihitung si P itu ternyata dapatnya 70. Nah, oke, P itu dapatnya jumlahnya 330. Yang Q-nya itu diperoleh 320. Yang R itu adalah 340. Yang S, siswa S itu nilainya jumlahnya adalah 320. Yang T itu dapat 335. Nah, pertanyaannya adalah gimana tadi pertanyaannya? Dua siswa rata-rata tertinggi, ya berarti dengan jumlah data tertinggi aja. Berapa yang tertinggi? Nih 340 sama 335. Oh, berarti R dan T. Gitu ya. Dua siswa tertinggi. Itu caranya. Jadi nggak usah dihitung nilai rata-ratanya, cukup ngelihat jumlah datanya. Oke, yuk. Nomor 16. Nah, 16 ini yang ditanya average, bahasa Inggris nih. Nah, average itu rata-rata. Nah, rata-rata dari deret aritmetik katanya yang bilangan bulat dari 200 sampai 400. Oh, berapa rata-rata bilangan bulat dari angka 200 sampai 400? Nyari rata-ratanya. Oke. Yuk. 200 sampai dengan 400 rata-ratanya. Nah, coba cari rata-ratanya. Rata-rata itu apa? Jumlah data. Oh, berarti kita ngejumlahin nih. Ngejumlahin dari 200 sampai 400. 200 tambah 201 terus sampai 400 gitu. Dibagi dengan, nah banyaknya data. Dari 200 sampai 400 berapa? 200 sampai 400, ayo berapa? Nah, 201. Bukan 200, awas. Ya. Nah, caranya ini kurang ini tambah 1. Gitu caranya. Coba. 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa datanya? Ada 5 kan? Coba 1 sampai 5 ngitungnya. Kalau dihitung gini-gini ya pasti bisa karena masih sedikit. Nah, kalau 200 sampai 400, jadi caranya adalah 5 dikurangi 1, ya enggak? Terus tambah 1. Nah, jadi 5. Betul kan? Dari 1 sampai 5 ada 5 angka. Nah, ini juga sama. Jadi caranya berapa banyak angka dari 200 sampai 400. 400 kurang 200 tambah 1. Jadi ada 201. Oke, itu nyari rata-rata. Sekarang gimana ngejumlahin 200 tambah 201 terus sampai 400? Nah, berarti ini deret aritmetika. A-nya 200, B-nya 1, suku terakhirnya 400. N-nya banyaknya suku ada berapa? 201 sama kan? Oke. SN aritmetika masih ingat rumusnya? N per 2, berarti 201 per 2 kali, mending pakai rumus yang A tambah UN, karena di sini A-nya udah ada 200 tambah UN-nya ada, suku terakhirnya 400. Nah, bagi dengan yang ini 201, jangan lupa. Udah. Nah, coret aja ini. Tuh. Jadi tinggal 200 tambah 400, 600 bagi 2, 300 dong. Gitu, ya. Nah, sekarang suruh membandingin dengan kalau datanya dari 50 sampai 100. 50 sampai 100. Nah, prinsipnya sama. Rata-ratanya berapa? Nah, berarti di sini kan 50 tambah 51 dan seterusnya sampai 100 dibagi dengan, nah, gimana tadi ngitungnya? 100 dikurang 50, 50 tambah 1. Jadi 51. Nah, ini dari aritmetika juga SN, berarti 51 per 2 dikali A tambah UN, gitu aja lah. Per 51. Nah, gitu. 51-nya coret, tinggal 50 tambah 100, 150 bagi 2, 75. Nah, yang ditanya berapa banyak perbedaannya, ya enggak? Nah, selisihnya. Nah, jadi tinggal dikurangi aja lah. Selisihnya berarti tinggal 300 dikurangi 75 sama dengan 225. Gitu. Oke, 17. Ada seseorang beli sepatu harganya 155.000, mendapat potongan harga 20%. Saat di kasir dapat potongan lagi 10%. Yang harus dibayar berapa? Oke. Nah, jadi gini. Potongan pertama 20% ya.
berarti 155.000. Nah, kalau potongan 20% berarti yang dibayar beginilah, bayar ya. Betul ya. Bayar potongan pertama yang 20% berarti 155.000 dikali 80%. Gitu. Oke, ngerti ya? Yang dipotong 20% berarti yang dibayarnya 80%. Nah, coba kita hitung. Berapa nih? 155 dikali 8, 04, 124 ya. Oke. 124.000 berarti. Oke, nah, sekarang bayar potongan kedua. Nah, potongan kedua sebesar berapa? 10%. Nah, ini 10% dari setelah potongan pertama. Berarti 124.000. Nah, 10% dari 124 berarti kan 12.400. Langsung aja lah. Nah, kan gampang hitungnya ya. Jadi tinggal 111.600 ya. Oke. 111.600 ya. Terus 18. A, B, C, D, E merupakan 5 bilangan bulat positif berurutan. A, B, C, D, E bilangan bulat positif berurutan. Bulat positif berurutan. Nah, pertanyaannya berurutan A, B, C, D ya. Udah terurut ya. C memiliki faktor 4. Faktor 4. Jadi 4 itu merupakan faktor dari C. Oke. Nah, benar nggak nih? Dengan bantuan pernyataan 1, A genap. Kalau A-nya genap, nah coba kita kasus berurutan. Misalkan A-nya genap berarti berapa? Positif. Berarti mulai dari 2 ya. 2 berurutan 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini jadi A, B, C. Nah, ini jadi C nih. Nah, benar nih. Ya kan? C-nya mempunyai faktor 4. Nah, kalau A-nya genap dimulai dari 2. Nah, tapi kalau A genap itu kan mungkin aja si yang pertamanya yang jadi A itu 4. 5, 6, 7, 8. Nah, ini jadi C. Nah, ini tidak punya faktor, atau ya faktornya bukan 4 gitu ya. Faktornya bukan 4. Faktornya bukan 4. Nah, jadi dengan dua kejadian ini, nah, disimpulkan pernyataan 1 tidak cukup. Karena tidak bisa benar, bisa salah gitu. Oke. Terus pernyataan 2, kita lihat, abaikan berarti pernyataan 1 ya. Nah, nggak bisa untuk menjawab dengan sendiri. Pernyataan 1 aja bisa menjawab itu, nggak bisa. Pernyataan 2, hasil kali dari BCD, B kali C kali D maksudnya, dan nah CDE ini memiliki faktor 4. Memiliki faktor 4. Nah, coba kasusnya berarti gimana nih enaknya? BCD, nah, berarti kan nanti A, B, C, D, E. Nah sekarang gini aja kita balik. Kan jawabannya faktornya C itu harus 4. Nah, kalau agar C-nya 4, agar berurutan, berarti di sini B-nya 3, ya enggak? D-nya 5, ini 6. A-nya berarti berapa? 2. Ya enggak? Nah, BCD mempunyai faktor 4, BCD mempunyai faktor 4, ya betul, 4. CDE mempunyai faktor 4, CDE faktornya 4, nah betul. Berarti BCD, CDE memiliki faktor 4 itu akan terpenuhi kalau si BCDE-nya itu 3, 4, 5, 6. Dan A-nya berapa? 2. Ya enggak? Nah, bisa A-nya 2 itu kalau, nah pernyataan 1 kita pakai juga. Karena di sana ada keterangan A-nya harus genap. Ya enggak? Nah, jadi kesimpulannya agar bisa menjawab nomor 18 ini berarti pernyataan 1 dan 2 ini harus bersama-sama.
ya nggak? Nah, baru bisa terjawab bahwa C itu mempunyai faktor 4. Oke, gitu. Terus 19. Nomor 19. Si Asep katanya akan menyewa 3 film untuk akhir pekan. Ada berapa banyak kelompok film yang ia bisa sewa? Oke. Menyewa 3 film. Oke. Nah, pernyataan 1. Asep tidak pernah menyewa lebih dari 4 sekaligus. Tidak pernah. Tidak pernah menyewa 4 sekaligus. Nah, coba artinya apa nih? Tidak pernah nyewa 4 sekaligus itu berarti kan bisa nyewa 1 atau 2 atau 3. Ya enggak? Secara sekaligusnya itu bisa 1, bisa 2 atau 3. Nah, di sini ada 3 kemungkinan, bisa nyewanya 1 film, 2 film atau 3 film dari pernyataan 1. Tapi katanya di sini harus menyewanya bisa 3 film. Nah, berarti kalau gitu pernyataan 1 tidak memenuhi ya, tidak bisa menjawab, bisa menyatakan bahwa si Asep itu bisa nyewa 3 film. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Oke, sekarang pernyataan 2. Nah, toko punya 10 film. Nah, toko punya 10 film. Nah, logika sederhana, toko punya 10 film. Si Asep pengen nyewa 3 film. Mungkin nggak? Mungkinnya nggak bisa. Betul? Nah, bisa nih. Nah, bisa terjawab untuk menyewa 3 film. Cuman pertanyaannya, ada berapa banyak kelompok film yang bisa dia sewa? Nah, kalau ada berapa banyaknya, ya berarti kita hitung. Kita hitungnya dengan menggunakan kombinasi. Ada berapa banyak dari 10 film yang bisa disewakan, si Asep bisa milih 3. Ya berarti pakai 10 kombinasi 3. Nah, bisa dihitung? Bisa, ya kan? Jadi 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini kalau dihitung jadi 10 kali 9, 8, 7 per 7 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 7 faktorialnya habis, coret. 8 bagi 2, 4, 9 bagi 3, 3, 3 kali 4 kali 10, jadi 120. Jadi si Asep bisa menyewa 3 film dari 10 film yang disewakan di toko itu dengan 120 kemungkinan. Ya kan? Berarti di sini bisa terjawab cukup dengan pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 cukup. Jadi pernyataan 2 saja yang cukup untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Terakhir, 20 nih. Nah, akar dari 3x dikurangi 2 itu sama dengan dari akar 4x tambah 3. Nah, berapa nilai dari x kuadrat dikurangi 50x? Oke. Nah, gini caranya. Ini kita coba hilangin akarnya. Nah, untuk ada bentuk akar dalam 2 ruas masing-masing terpisah, ini enak langsung. Bisa langsung kita kuadratkan. Jadi kalau pengen menguadratin bentuk akar, si bentuk akarnya itu harus terpisah, jangan dalam satu ruas ya. Nah, dah gini. Yuk kita kuadratkan. Berarti ini artinya akar dari 3x min 2 kuadrat sama dengan akar dari 4x plus 3 dikuadratin. Nah, ini jadi apa nih kalau dikuadratin? Jadi 3x min 4 akar 3x gitu kan, ditambah 4 sama dengan ini kuadratin, jadi tinggal 4x tambah 3. Bisa dipahami tuh? Ya? Oke, yuk. Nih, 3-nya pindah ke sini jadi 4 kurang 3 jadi 1. Oke, 4x pindah ke sini jadi 3x dikurangi 4x jadi min x. Nah, ini pindah ke kanan biar positif jadi 4 akar 3x. Nah, ini akarnya juga udah terpisah. Nah, ini kuadratin lagi. Kuadratkan. Nah, kuadratin 1 min 2x tambah x kuadrat sama dengan ini kuadratin 16 kali berapa nih? 3x. Oke. Nah, 16 kali 3 berarti 48. 48x pindah ke kiri. Nah, coba. Ya. Ini jadi tetap x kuadrat. Ini 48 pindah ke kiri jadi min 48 dengan min 2x jadi min 50x ditambah 1 sama dengan 0. Yang ditanya adalah tadi berapa nilai dari x kuadrat min 50x. Ya berarti tinggal satunya pindahin jadi minus
1. Jadi hasil dari X kuadrat min 50X adalah min 1. Oke. Itulah ya jawaban untuk nomor 20. Nah, itu untuk kuantitatif tryout yang ke-12 kemarin yang sudah dilakukan. Ya, coba dipelajari lagi, dicek lagi mana salahnya kemarin. Ya nggak? Mengartikan soalnya di mana yang masih bingung, yang ragu. Coba diulangi lagi, dipelajari lagi. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.